Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bangkit TV dimanapun berada, semoga sahabat Bangkit TV selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan urusan dan rezekinya. Amin. Sahabat Bangkit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini ada video Gus Yahya yang berjudul Sejarah Berdirinya NU. Bagaimana sejarahnya? Mari kita simak di dalam video berikut ini. Yang saya hormati Khatib Syuriah Kiai Miftah Ghoirul Akhyar, Kiai Miftah Fakih. Yang saya hormati teman-teman dari jajaran PBNU, para ketua Tanfidiyah, Sekjen, dan lain-lain yang hadir di sini. Hadirin sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih terlebih lagi kepada Rois Am yang telah berkenan memberikan sambutan peluncuran buku tadi. Pak Kiai Khozin Humaidi, mantan Dubes Libanon, yang saya hormati, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir. Saya tahu ini adalah wujud dari naluri beliau sebagai orang NU. Pokoknya kalau dengar aja gitu pasti beliau akan menyempatkan diri untuk hadir dalam apapun yang terkait dengan NU. Terima kasih Pak Khozin. Orang bejo itu memang tidak bisa digugat gitu. Namanya bejo itu tidak bisa digugat, keberuntungan itu tidak bisa digugat karena bukan maunya sendiri. Buku ini seperti sudah tertulis di situ, persis saya selesaikan titik ketika saya dudul titik dari keyboard komputer itu persis persis jam 12:13 tanggal 23 Februari yang lalu. Nah, kemudian melewati sedikit pemeriksaan ejaan dan lain sebagainya, layout dan lain sebagainya, baru masuk cetak itu minggu kemarin, hari Rabu minggu kemarin, tepat seminggu yang lalu. Dan kemudian terpikir oleh saya bahwa karena kemarin tanggal 10 itu ada rapat gabungan PBNU, terpikir saya untuk sekalian minta barokah Rois Am peluncuran buku hari ini sekalian, sehingga hari Sabtu, sebelumnya hari Jumat saya tanya kepada teman-teman yang mengerjakan produksi, ini bisa enggak keluar dari percetakan hari Senin? Mereka bilang bisa, tapi sebagian. Jadi yang ada ini sebetulnya baru teaser ya, ini belum produksi penuh. Ini memang karena geradakan untuk mengejar hari ini gitu. Sehingga ada beberapa hal minor yang memang masih perlu dilarat sebetulnya, karena dikerjakan dengan sangat terburu-buru mengejar hari ini, yang intinya sebetulnya mengejar kesempatan dari Rois Am. Tidak terpikir selain itu, tidak terpikir selain bahwa ini Rois Am kebetulan di Jakarta, sekalian saja gitu, supaya tidak kelamaan. Kita cetak dulu sedikit yang sekarang dibagikan kepada saudara sekalian. Lah kok ya dilalah, ya, dilallah itu. Ini baru tahu tadi ini kita ngobrol, loh ternyata sekarang ini 11 Maret 16 Rajab 1441. Jadi ini tepat pada hari ulang tahun Nahdlatul Ulama ya, dalam tanggal Hijriyah.
Ini Masya Allah, ini keberuntungan saya, dan saya kira termasuk yang sangat beruntung juga bersama-sama saya adalah sahabat Alfa Isna ini, karena beliau dipanggil juga tepat pada hari ini tadi jam 11 lebih sedikit. Buku ini singkat saja sebetulnya bicara tentang dua hal pokok. Yang pertama adalah tentang memaknai kelahiran dan keberadaan Nahdlatul Ulama ini. Saya dalam buku ini mencoba untuk melakukan rekonstruksi, artinya rekonstruksi dalam arti mereka ulang tentang konteks kelahiran Nahdlatul Ulama. Kenapa Nahdlatul Ulama ini dilahirkan dan apa kira-kira yang menjadi wawasan dari para muassis tentang tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama ini. Banyak hal selama ini bertahun-tahun sebetulnya saya sendiri bergulat secara mental tentang banyak hal yang misterius terkait dengan Nahdlatul Ulama ini. Namanya sendiri itu sebetulnya bertahun-tahun buat saya misterius. Kenapa kok harus Nahdlatul Ulama? Sedangkan sebelumnya sudah ada Nahdlatul Tujar dan Nahdlatul Wathon. Kenapa kemudian harus mendirikan organisasi lagi dan namanya Nahdlatul Ulama? Ini misterius. Nah, kemudian setelah sebetulnya bertahun-tahun pergulatan mental, saya sampai kepada satu gambaran bahwa kelahiran Nahdlatul Ulama ini sebetulnya terkait dengan konteks yang luas, menyangkut perubahan berskala peradaban yang terjadi pada waktu itu, yaitu bahwa Nahdlatul Ulama itu lahir bertepatan dengan berakhirnya satu era peradaban yang telah tumbuh selama lebih dari 1.300 tahun secara Islam, yang mencapai puncaknya pada Turki Utsmani dan kemudian runtuh begitu saja pasca Perang Dunia Pertama. Dan ini tidak hanya menyangkut Islam, dunia Islam saja, tapi kemudian memicu perubahan yang menyangkut seluruh peradaban umat manusia. Saya ingat betul bahwa dulu Kiai Maimun Zubair misalnya, sering sekali setiap saya sowan beliau ceritakan bahwa ketika beliau masih remaja, masih anak-anak, beliau sering mendengar ayah beliau Kiai Zubair bolak-balik seperti bergumam-gumam, seperti berpikir lalu bergumam-gumam berkata kepada Kiai Maimun, dunia berubah Cong, iki dunia iki berubah Cong, dunia ini berubah nak, dunia berubah ini nak. Karena ada kesadaran tentang perubahan yang luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Demikian juga saya dengar hal yang sama dari kakek saya, Kiai Bishr Mustafa. Nah, jadi NU itu didirikan tahun 1926 bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Perang Dunia Pertama berakhir tahun 1918 dengan kekalahan Turki Utsmani, dan Turki Utsmani bubar tahun 1924. Sebelum itu 1923 itu resmi bubar 1924 diumumkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, tapi sebelum itu sebetulnya sudah berantakan karena 1923 itu Alu Saud sudah memproklamirkan diri di Jazirah Arab. Dan ini runtuh seluruh skema konstruksi peradaban ribuan tahun runtuh. Dan harus menghadapi perubahan yang pada waktu itu mungkin tidak semua orang pun tahu ini mau berubah menjadi apa. Bahkan sampai hari ini setelah hampir 100 tahun orang masih belum tahu. Bukan hanya kita, dunia barat, Eropa, Amerika semua masih mencari-cari dan masih bergulat untuk bertarung tentang bagaimana peradaban kita ke depan ini. Nah, berdasarkan pada keyakinan saya ini soal keyakinan itu iman, bahwa kiai-kiai kita dulu itu bukan sekedar akademisi, bukan sekedar intelektual, tapi wali-wali
wali-wali peradaban. Saya berkeyakinan bahwa para muassis ini mendirikan Nahdlatul Ulama ini sebagai rintisan untuk menyongsong peradaban baru. Orang belum tahu seperti apa peradaban yang akan menggantikan konstruksi lama itu, tapi harus dirintis karena ini sudah runtuh ini konstruksi lama. 1300 tahun sejarah Islam mengembangkan satu model konstruksi peradaban tertentu dan runtuh. Sesudah ini apa? Dunia berubah. Nah, di situ saya memaknai kenapa diberi nama Nahdlatul Ulama. Karena pertanyaannya adalah ketika peradaban berubah sama sekali, bagaimana sikap Islam menghadapi perubahan itu? Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Islam terhadap perubahan peradaban itu. Nah, kalau yang ditanya adalah bagaimana tanggapan Islam, maka yang harus menjawab adalah tidak lain selain ulama. Maka dipilih nama Nahdlatul Ulama. Nah, maka dengan kata lain bahwa ini adalah jam'iyah atau kumpulan yang didirikan untuk merintis tanggapan terhadap perubahan peradaban. Nah, maka Nahdlatul Ulama ini menurut saya tidak boleh difahami sebagai firqah. Tidak bisa dipahami sebagai firqah. Ini juga karena keyakinan saya terhadap karakter para muassis. Kiai Hasyim Asy'ari itu seorang muhaddis yang sangat berhati-hati di dalam membuat tindakan, dan membuat firqah itu sesuatu yang luar biasa berat bagi para kiai, karena ancamannya itu mutlak. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti orang musyrik, jangan kalian termasuk dalam golongan orang-orang musyrik. Apa artinya minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a? Yaitu orang-orang yang membuat firqah-firqah, membuat kelompok-kelompok di dalam agama sehingga mereka bergolong-golong. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan apa yang ada di dalam dirinya sendiri dan mengecilkan yang lain. Maka tidak mungkin Nahdlatul Ulama ini didirikan hanya untuk membangun firqah, tidak mungkin. Maka saya juga menolak anggapan selama ini bahwa Nahdlatul Ulama didirikan untuk menanggapi sukses Wahabi dalam menguasai Hijaz. Tidak mungkin. Terlalu kecil. Pasti lebih dari itu. Karena kalau hanya menanggapi Wahabi, ini firqah menanggapi firqah. Padahal menjadi firqah itu larangan. Maka itu saya sampai pada kesimpulan bahwa ini pasti menanggapi sesuatu yang lebih besar, yaitu perubahan peradaban itu sendiri. Yang sampai sekarang belum ada orang yang tahu bagaimana bentuk finalnya, semuanya masih bergulat bersama-sama. Nah, maka tidak boleh NU ini merasa menjadi saingan dari yang lain. Tidak pada tempatnya dan tidak pantas sama sekali NU misalnya merasa saingan dengan Muhammadiyah. Sama sekali tidak pantas. Tidak pantas. Saingan dengan FPI tidak pantas sama sekali. Dengan HTI tidak pantas. Dengan Wahabi saja tidak pantas. Saya tidak yakin bahwa Wahabi itu dari segi skala banyaknya pengikut lebih besar dari NU. Saya tidak yakin. NU ini menurut LSI 49,5 dari 230 juta, 237 juta. Itu berarti lebih dari 100 juta.
sekitar 110-an juta, 108 juta. Wahabi itu di Saudi saja itu 18 juta, enggak semuanya Wahabi. Itu ditambah yang lain-lain, saya enggak yakin Yaman itu cuma berapa, di sini cuma berapa. Walaupun katanya pondoknya banyak, tapi orangnya saya enggak yakin. Hah? 25 juta dan tidak semuanya Wahabi. Tidak semuanya Wahabi 20 juta. Ditambah yang lain-lain, Somalia, Nigeria, dan lain-lain. Saya tidak yakin. Dan sekali lagi ini bukan soal firqah. Dan ini pergulatan bersama-sama. Nah, dengan kacamata ini menurut saya kita tidak bisa, tidak sepantasnya melihat bahkan kelompok yang kita anggap radikal teroris ini sebagai musuh dalam soal ini. Karena mereka juga sedang mencari. Ini peradaban yang konstruksinya runtuh dan orang mencari. Mereka juga mencari. Orang-orang ini teroris-teroris dan radikalis-radikalis ini, mereka berusaha membawa kembali zaman ini ke masa lalu, dibalikkan lagi ke zaman khilafah. Ya. Apakah ada dasarnya? Banyak dalilnya itu. Banyak dalilnya. Untuk membawa kembali ke zaman khilafah, tapi persoalannya kemudian kalau kita paksa mau balik ke sana, itu tidak ada ujung selain yang masuk akal, tidak ada ujung yang masuk akal selain keruntuhan seluruh dunia. Karena semua harus bubar semua, negara-negara ini balik menjadi khilafah. Ini baru perang Syria aja sudah kayak begitu. Baru di Syria saja. Ini baru rebutan Libya aja sampai hari ini nggak selesai. Baru soal Irak aja nggak selesai. Ini mau seluruh dunia, Indonesia suruh bubar. Kita suruh perang berapa puluh tahun di Indonesia ini sebelum Indonesia boleh bubar. Nah, maka ini tidak masuk akal. Nah, tugas kita adalah mencari, tapi kita bergulat bersama-sama. Termasuk juga dengan peradaban-peradaban yang lain, peradaban barat dan lain sebagainya. Nah, Nahdlatul Ulama hari ini sebetulnya sudah mulai dilihat oleh dunia sebagai rujukan yang masuk akal untuk peradaban dunia. Karena kalau kita lihat track dari Nahdlatul Ulama ini, kita bisa rumuskan bahwa cita-cita Nahdlatul Ulama ini adalah mewujudkan peradaban baru bagi umat manusia yang lebih mulia peradabannya itu. Yaitu peradaban yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, berdasarkan akhlakul karimah, dan penghargaan atas kesetaraan hak dan martabat di antara umat manusia. Akhlakul karimah jelas, wong Islam kok enggak akhlakul karimah. Kesetaraan hak jelas, karena para muassis ini juga ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dan menegaskan di dalam dasar bagi berdirinya negara, yaitu yang disebut di dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini berarti prinsip penghormatan atas kesetaraan hak dan martabat di antara sesama manusia. Nah, untuk merintis peradaban baru ini, para muassis kemudian memperjuangkan dua hal. Pertama, melakukan konsolidasi jamaah, konsolidasi komunitas. Caranya dengan membangun jam'iyah, karena tidak mungkin ada konsolidasi tanpa nizam, dan nizam itu hanya bisa diwujudkan dengan jam'iyah. Apa perlunya melakukan konsolidasi jamaah? Untuk merawat nilai-nilai luhur, karena yang dicita-citakan itu adalah peradaban baru yang didasarkan atas nilai-nilai luhur. Nah, itu sebabnya didirikan Nahdlatul Ulama ini, untuk merawat nilai-nilai luhur sebagai konsolidasi jamiah. Tapi kemudian Nahdlatul Ulama ikut serta memperjuangkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai apa? Sebagai basis sosial politik untuk ikut serta dalam pergulatan antar bangsa. Karena tidak mungkin bikin peradaban sendiri di Jombang, itu tidak mungkin. Ini harus peradaban dunia.
Jadi harus bergulat bersama bangsa-bangsa yang lain, dan tidak ada cara untuk bergulat bersama bangsa lain kecuali mendirikan negara, membangun bangsa, membangun basis sosial politik untuk ikut serta dalam pergulatan antar bangsa. Maka persis dirumuskan sebagai salah satu cita-cita proklamasi adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini semuanya konsisten dan satu garis. Nah, saya kira ini yang ingin saya kerek sebagai wacana, ingin saya tawarkan sebagai wacana untuk memahami keberadaan kita. Dan ini punya banyak konsekuensi, termasuk tentang gestur NU itu sendiri. Kalau selama ini kita ini mendapat kita ini dikesankan seperti satu golongan yang bertabrakan dengan banyak kelompok lain, ya. Ini saya kira positioning yang tidak tepat bagi NU. Mungkin juga ini sebagai dampak ekses dari pergulatan politik yang selama ini terjadi. Sekali lagi, mestinya menurut saya, mestinya NU ini tidak boleh berpikir, tidak boleh dihayati sebagai firqah. Ini adalah NU ini adalah panji-panji perjuangan peradaban dan bukan firqah. Muhammadiyah itu bukan saingan kita, FPI bukan saingan kita, HTI bukan saingan kita, teroris dan radikalis bukan saingan kita, bukan saingan NU. Tapi justru NU harus mengambil tanggung jawab untuk mengkonsolidasikan semuanya masuk dalam pergulatan yang lebih positif di dalam merintis peradaban baru ini. Bersama-sama dengan semua, dengan peradaban Barat, dengan peradaban Kristen di Eropa dan Amerika, dengan peradaban Yahudi, dengan peradaban Hindu di India dan anak benua Asia Selatan ini, Thailand, Vietnam dan lain sebagainya. Kita semua ini dalam satu perahu bumi yang sama dan bergulat bersama-sama untuk mencari format baru peradaban yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Ini yang pertama, dan ini semua jelas memerlukan satu wawasan baru juga di dalam berorganisasi. Nah, maka pikiran pokok yang kedua dalam buku ini adalah tentang bagaimana jam'iyah ini. Kita tahu NU ini ada jam'iyah, ada jamaah, ada struktur, ada kultur. Makanya dia bilang saya ini NU tapi ya kultural, karena tidak jadi pengurus, ya, atau tidak pernah ikut datang kegiatan NU misalnya. Nah, kita melihat sekarang ini yang saya perhatikan dalam perkembangan mutakhir NU ini, saya melihat ada ancaman bahwa NU menjadi cenderung semakin irrelevan, semakin tidak relevan. NU sebagai organisasi cenderung semakin tidak relevan. Itu kemarin Pak Robikin sempat bantah, enggak kok, itu di mana-mana itu banyak orang masih butuh pengurus NU. Iya, tapi cenderung semakin tidak relevan. Itu berarti satu garis tren. Bahkan bahwa makin lama orang ini makin enggak butuh sama pengurus itu, sama organisasi itu makin enggak butuh. Dan itu bisa dilihat dengan jelas kok. Dulu itu kalau namanya mauludan, kemudian yasinan dan lain-lain yang rutin-rutin di bawah itu atas nama NU. Sekarang enggak lagi. Dan makin lama orang makin tidak menemukan signifikansi NU pengurus sebagai organisasi terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Ini dirasakan oleh sampai ada yang berani ngomong, ya sudahlah sekarang nggak usah NU-NU-an. Ini karena mereka merasa seperti itu. Padahal ini dulu kakek buyutnya itu semuanya aktivis NU semua.
karena merasakan seperti ini. Bahkan juga terhadap counterpart kelembagaan, lembaga-lembaga lain, NU juga cenderung semakin tidak relevan. Orang itu semakin tidak butuh NU sebagai organisasi gitu. Kemarin itu Pilpres 58% dari warga NU menurut survei memilih Jokowi Ma'ruf Amin. Dan kita tahulah bahwa Kiai Ma'ruf Amin dipilih sebagai pasangan itu untuk menarik warga NU supaya mau memilih Jokowi Ma'ruf Amin. Tapi satu, yang melakukan mobilisasi untuk memilih Jokowi Ma'ruf Amin tidak terutama pengurus NU. Bukan struktur NU. Ada yang lain, struktur mesin lain yang melakukan itu. Ya. Walaupun dengan memanfaatkan simbol-simbol NU. Itu pun 58%, artinya 42% dari warga NU itu tidak mau milih Rois Amnya sendiri untuk jadi wakil presiden. Nah, ini membuat kemudian bagi counterpart kelembagaan ini juga semakin dianggap semakin tidak relevan. Karena sekarang lembaga-lembaga lain ini sudah ngerti caranya mengakses warga NU tanpa bantuan pengurus. Gitu loh. Jadi tidak usah minta tolong Pak Robikin untuk giring, mereka bisa giring sendiri gitu. Itu yang terjadi sekarang ini. Itu sebabnya ya kita nuntut minta ini itu ya dituruti ya ndak terlalu banyak untungnya, nggak dituruti juga nggak bisa apa-apa gitu kira-kira. Ini artinya irrelevan. Nah, menurut saya kecenderungan irrelevansi ini karena memang kedodoran secara konstruksi organisasi, kedodoran Jam'iyah NU ini. Kenapa begitu? Karena sejak 1952 ketika NU menjadi partai politik sampai hari ini konstruksi organisasi tidak berubah. Konstruksi organisasi itu menyangkut apa saja? Pertama, menyangkut soal moda operasional. Jadi apa saja yang dikerjakan oleh NU. Yang kedua, soal strukturnya. Bagaimana membentuk struktur. Ketiga, soal rekrutmen. Bagaimana merekrut orang-orang untuk mengisi struktur. Keempat, soal pola hubungan antara organisasi dengan warga, antara Jam'iyah dengan jamaah. NU itu walaupun sudah keluar dari politik praktis tahun 77 ya, atau 73 sebetulnya resminya ketika terjadi fusi itu. Tapi cara kerjanya, alam pikiran orang-orangnya ini masih alam pikiran yang mapan sejak 1952. Maka jangan heran kalau kemudian lebih banyak hubungan antara jamaah dengan Jam'iyah, antara struktur organisasi dengan warga, ini seperti parpol. Kegiatannya kegiatan kampanye. Ya, yang paling banyak ya pidato itu. Untuk memobilisasi kesetiaan pada simbol-simbol kelompok. Itu yang terjadi selama puluhan tahun sejak 1952. Sudah ada upaya-upaya untuk melakukan penyesuaian, tapi masih sangat kurang. Basis konstruksi masih basis 1952. Nah, ini yang menurut saya memerlukan reformasi tersendiri dalam NU. Ini bukan hanya menyangkut reformasi dari segi struktur-struktur formal, tapi juga reformasi mindset. Jadi perlu ada perubahan mindset, perubahan pola pikir, bahkan perlu perubahan mental. Mentalitas ini harus berubah. Nah, yang saya pikirkan sebagai konstruksi ideal bagi warga NU itu sebetulnya bagi Jam'iyah NU sebagai organisasi ini, menurut saya ya paling ideal ya konstruksi seperti pemerintahan. Jadi warga NU ini seperti pemerintah dan warganya adalah rakyatnya. Kenapa begitu? Karena kenyataannya kita tidak punya keanggotaan. Kalau manajemen organisasi itu asumsinya anggota ada di dalam kontrol organisasi.
Yang namanya anggota itu dia tanda tangan kesetiaan untuk taat kepada organisasi. Apapun kata organisasi, anggota ikut. Itu nalar organisasi. NU tidak bisa begitu karena warga ini bukan keanggotaan yang terdaftar. Warga ini adalah kesertaan yang longgar. Makanya talinya NU itu ngelokor. Karena kesertaan yang longgar. Ini lebih mirip, jadi yang ada adalah fellowship, bukan membership di NU. Fellowship itu kalau dikaitkan dengan teritori politik menjadi citizenship, menjadi kewarganegaraan. Nah, karena ini bukan negara, maka jadinya kewargaan. Tapi hubungan antara organisasi dengan warga ini supaya kembali menjadi fungsional, menurut saya harus di set up laksana pemerintahan. Itu artinya harus berfungsi, pertama, organisasi ini harus berfungsi menyediakan layanan untuk warga. Harus bisa berfungsi sebagai penyedia layanan untuk warga. Yang kedua, harus bisa memobilisasi sumber daya untuk kemudian diredistribusikan kepada instrumen organisasi dan kepada warga. Yang ketiga, karena NU menyediakan layanan, maka NU harus berfungsi juga untuk menetapkan regulasi supaya layanan-layanannya bisa diakses secara adil dan transparan. Nah, singkat kata itu konkretnya nanti, ini NU ini harus membalikkan bobot aktivismenya yang tadinya ada di pusat, dibalikkan ke bawah. Sehingga ujung tombak dari aktivisme NU itu nantinya seharusnya adalah cabang. PBNU ini jelas punya tanggung jawab untuk melakukan mobilisasi, mendapatkan sumber daya harus dibagi ke bawah untuk dijadikan kegiatan di bawah, bukan di Jakarta. Jadi kira-kira nanti itu yang ideal menurut saya, PBNU itu berfungsi seperti kabinet pemerintahan negara itu. PWNU itu berfungsi seperti pemerintahan provinsi, dan PCNU berfungsi seperti pemerintah kabupaten atau kota. Nah, maka dengan demikian harus ditetapkan agenda-agenda yang sifatnya nasional, memang merupakan target-target capaian nasional yang harus dicapai melalui aktivisme dari bawah. Jadi kayak pemerintahan bikin APBN, pemerintahan bikin rencana pembangunan. Ini kan target nasional, kemudian dilakukan di bawah, pekerjaannya itu di bawah. Nah, ini menurut saya yang harus dilakukan ke depan. Nah, dengan cara itu maka NU akan kembali fungsional secara nyata sebagai organisasi. Bukan hanya menjadi simbol-simbol untuk menggalang dukungan politik seperti yang banyak terjadi selama ini. Dan supaya orang-orang tidak menjadikan NU sebagai batu loncatan untuk mendapatkan posisi politik. Saya melihat ini sudah mulai orang berebut jadi pengurus NU, jadi ketua NU dan sebagainya. Ini tujuannya adalah batu loncatan politik. Yang paling saya khawatirkan sekarang ini adalah kalau sampai ada pola calon presiden atau wakil presiden dari PBNU. Terus terang saja saya khawatir sekali soal ini. Ya. Kenapa? Karena kemudian orang berkompetisi untuk meraih kepemimpinan di dalam NU ini sebagai batu loncatan untuk untuk bertarung untuk mencapai kedudukan politik. Ya. Ini menurut saya berbahaya dari semua level berbahaya. Kita bisa analisis lebih jauh, tapi saya kira
Bapak, saudara sekalian, ibu-ibu bisa membayangkan bagaimana bahayanya itu. Ini sudah 2 kali, ya 3 kali percobaan nih nyalon presiden dan wakil presiden, 2 kali berhasil dan cuma 1 kali gagal. Ini orang harapannya, wah ini kalau kita mainnya lebih sip, ini bisa berhasil ke depan ini gitu. Nah ini yang saya paling khawatir. Nah kalau ini terjadi maka forum-forum musyawarah itu menjadi ajang kompetisi politik dari berbagai macam kekuatan. Itu logikanya akan seperti itu. Ya, dari bawah sampai ke pusat. Ini kekhawatiran saya sekarang ini. Nah maka kita harus rubah konstruksi ini supaya nanti betul-betul fungsional untuk kemaslahatan. Yang pertama adalah bahwa gestur positioning NU itu akan lebih akan lebih inklusif, tidak lalu langsung berhadapan tabrakan dengan kelompok manapun, tetapi membangun apa yang kita anggap sebagai, apa yang bisa kita sebut sebagai unifying field, sebagai satu arena di mana semua orang bisa setuju, bisa ikut di dalam pergulatan itu. Nah, maka saya katakan misalnya kepada teroris itu kita tidak harus secara mutlak menganggap mereka musuh. Kita menghadang mereka karena mereka ancaman real terhadap keamanan. Tapi bukan dalam musuh dalam arti hakiki gitu. Kita perlu mempunyai empati kepada mereka. ISIS itu kan akibat invasi Amerika ke Irak yang kemudian mengakibatkan rantai dinamika sehingga lahir ISIS. Lahir terorisme melalui ISIS itu. Saya katakan kepada setiap pelatihan Ansor itu, kalau saya sebagai instruktur ngisi di pelatihan Ansor, selalu saya katakan bahwa kalau Amerika melakukan apa yang dilakukan terhadap Irak, itu dia lakukan terhadap Indonesia, saya jadi teroris. Saya pasti jadi teroris. Dan saya pasti galang Ansor supaya jadi teroris bersama saya gitu. Kalau Amerika melakukan yang dilakukan kepada Irak, menginvasi Indonesia seperti dilakukan kepada Irak. Nah kita harus empati ini supaya kita bisa mengajak semua ini berproses bersama. Nah maka salah satu prinsip yang paling mendasar dari pergulatan ini adalah kejujuran. Kita harus jujur melihat masalah. Bukan hanya kita, semua orang harus jujur kepada masalah. Tadi disebut-sebut Rois Am soal kegiatan saya ke sana kemari. Saya katakan bahwa kegiatan saya ke sana kemari itu di berbagai forum internasional itu bicara soal kejujuran. Mari bicara jujur tentang masalahnya. Saya katakan bahwa ini gimana, masa cuma orang Islam disuruh moderat seolah-olah cuma orang Islam yang salah dalam soal ini. Seolah-olah Amerika itu tidak ada salahnya, Eropa tidak ada salahnya, ini tidak ada salahnya. Tidak. Kita harus lihat ini sebagai masalah bersama dan kita bicara jujur apa masalahnya ini. Supaya kita bisa menemukan jalan keluar bersama-sama. Kalau sesuatu tidak kita akui sebagai masalah, kita tidak bisa nyari jalan keluar. Kalau COVID berapa itu? COVID-19 itu tidak diakui sebagai masalah, gimana orang mau nyari solusi? Gimana orang mau mencegah? Kalau kita tidak akui bahwa di dalam seluruh konstruksi ortodoksi Islam ada masalah, ya kita tidak bisa cari jalan keluar. Adanya cuma HTI sama ISIS. Harus kita akui loh itu. Ya. Bahwa kita nyari macam-macam ini kan nyari jalan lain, tapi ortodoksinya isinya itu. ISIS melakukan apa yang semua yang dia lakukan itu pakai dalil semua, bukan ngawur. Ada dalilnya semua. Nah kita harus bicarakan itu dengan jujur. Begitu juga kita harus bicarakan tentang misalnya posisi Amerika dengan jujur. Kalian, apa yang kalian kerjakan selama ini? Gitu. Eropa, Inggris, India sekarang. India sekarang kita mau gimana? Ini harus kita bicarakan dengan jujur. Orang India itu memang menyimpan dendam kepada Islam. Jelas mereka menyimpan dendam dengan Islam akibat sejarah masa lalu gitu.
Nah, mari kita bicarakan dengan jujur dan mari kita lihat bersama-sama konsekuensi yang jelas sekali untuk masa depan peradaban umat manusia ini. Bahwa kalau kita tidak hentikan konstruksi konflik ribuan tahun yang kita waris dari sejarah itu, ujungnya adalah keruntuhan bersama. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan peradaban ini selain bahwa seluruh umat manusia, siapapun yang punya kehendak baik dari semua agama, semua kebangsaan, kita ajak bersama-sama bergulat, berjuang bersama untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik bagi peradaban dunia, yaitu tata dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis. Tata dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis berdasarkan akhlak mulia dan penghormatan atas kesetaraan hak dan martabat bagi sesama umat manusia. Itu adalah inti dari buku yang saya tulis ini. Mudah-mudahan sesudah ini kita bisa segera lakukan produksi yang penuh sehingga bisa didapatkan oleh masyarakat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.